Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Alhamdulillah bikhair, insyaallah. Alhamdulillah kita bertemu kembali gitu ya untuk belajar kitab Jawahirul Kalamnya, di mana kita ini sudah membahas di bab terakhir dalam kitab Jawahirul Kalamnya di perkara-perkara yang penting gitu ya, yang harus kita pahami. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang selanjutnya adalah mal Isra'u wa mal Mi'raju gitu ya. Soalnya apa itu Isra dan apa itu Mi'raj gitu ya. Jawabannya adalah al-Isra'u wa sayrun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Makkah ila Masjidil Aqsa fil Qudsi fi lailatin. Jadi apa yang dimaksud Isra dan Mi'raj gitu ya? Jawabannya adalah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Makkah ya kan ila ke Masjidil Aqsa di Al-Quds di pada waktu malam hari. Jadi Isra itu perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya, di malam hari. Wa hadza sabitun min Al-Qur'anil Karim. Dan ini adalah ketetapan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an Karim. Itu pengertian Isra. Wal Mi'raju, apa yang dimaksud Mi'raj gitu ya. Wal Mi'raju wa su'uduhu tilka lailati ilal minal Masjidil Aqsa ila samawat gitu ya. Mi'raj adalah apa? Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad gitu ya, naiknya Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Aqsa ke langit gitu ya. Jadi pada waktu itu gitu ya, ceritanya Isra dan Mi'raj itu kan Rasulullah diberi hadiah atau refresh gitu ya oleh Allah. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah ditinggal oleh pamannya gitu ya, yang selama ini melindungi dakwah Rasulullah ya kan, Abdul Muthalib, dan juga ditinggal oleh istrinya yaitu Siti Khadijah. Di mana pada waktu itu dikenal dengan Yaumul Hazn gitu ya, hari kesedihan. Sehingga Rasulullah diberi hadiah gitu ya di Isra dan Mi'raj oleh Allah ini gitu ya. Di mana Isra dan Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad di malam hari gitu ya, dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit gitu ya. Wa ijtima'uhu bil mala'il a'la gitu ya, tasyrifan lahum wa karaman lahu gitu ya. Jadi apa, di langit itu Rasulullah berkumpul gitu ya, berkumpul dengan para malaikat tasyrifan gitu ya, yang dimuliakan para nabi sebagai penghormatan bagi mereka dan pemuliaan bagi nabi gitu ya. Jadi apa, ketika di langit itu Rasulullah berkumpul dengan para malaikat, di mana para malaikat itu memberi penghormatan kepada nabi yang sangat mulia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Waqad sabata dzalika hadits sahihati wa hadza amrun mumkinun akhbara bihi as-sadiqu fa yajibu hamlu ala ghairihi wa la yustawrabu mimman sayyara tayra fil hawa'i. Dan sungguh tetap gitu ya hal itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, dan ini merupakan perkara yang mungkin dikabarkan dan perkara yang benar. Maka wajib kita untuk mengimaninya. Dan tidak aneh gitu ya, tidak aneh bahwasanya Allah gitu ya, dan tidak aneh bahwasanya Allah itu menjadikan
dari seseorang itu terbang, sebagaimana Allah itu menerbangkan burung di udara. Jadi sungguh hal yang mudah bagi Allah ketika Rasulullah itu di dalam perjalanannya malam hari itu sampai ke langit, dan itu dalam waktu yang sehari semalam gitu kan. Sangat cepat sekali gitu kan. Jadi dipikir secara akal mungkin nggak nyampe akal kita gitu ya, tapi semuanya ketika Allah itu yang berkehendak, ya semuanya yang tidak mungkin itu akan mungkin. Dan semuanya orang itu kan nggak percaya gitu ya dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Hanya saja yang pertama meyakini dan membenarkannya itu adalah Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah. Maka Abu Bakar dijuluki As-Siddiq ya, yang membenarkan sesuatu hal yang sebenarnya itu secara akal tidak mungkin, tapi Abu Bakar ini meyakini bahwasanya hal itu benar gitu kan. Wajal kawakibi taqta'u biharakati fi daqiqatin wa masahafin la yaqta'u an-nasu fi mi'ati 'amin ayyarfa oleh sama'i fi sa'ati hajibatul ladzi tafawu 'alal anami gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu ya, mudah sekali. Allah itu menerbangkan burung di udara, kemudian menjadikan bintang-bintang yang bergerak cepat dalam tiap detik, dalam jarak yang tidak dapat ditempuh manusia dalam 100 tahun gitu ya. Itu mengangkat seorang nabi yang dikasih, yang dipilih melebihi sekalian manusia ke langit dalam waktu sekejap gitu ya. Karena di situ gitu kan, bahwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa gitu kan, wa bi kulli syai'in khabir, dan Allah maha waspada atas segala sesuatu gitu ya. Semuanya itu pasti mungkin ketika Allah yang berkehendak gitu ya. Rasulullah dinaikkan ke langit gitu ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit, itu sangat mudah dilakukan ketika memang Allah berkehendak gitu ya. Sebagaimana Allah menciptakan bintang yang bergerak-gerak gitu kan, dengan waktu yang tiap detik dengan cepat bergeraknya gitu ya. Itu sangat hal yang mudah bagi Allah gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, kita sebagai umatnya, sebagai makhluknya ya harus tahu, paham gitu ya, bahwasanya Allah itu maha segalanya. Apalagi Rasulullah sebagai utusannya Allah, sehingga selain kita beriman kepada Allah, yang kedua harus beriman kepada Rasulullah sebagai utusannya Allah gitu ya. Kemudian soal yang selanjutnya dijelaskan bahwasanya hal yang fa'u du'a'u da'i awil mad'u walahu wa hal yasulu thawabu sadaqatin hayyi ilal mayyiti idza nudiya lahu dzalik. Apakah bermanfaat doa bagi orang yang berdoa gitu ya, atau kepada orang yang didoakan? Apakah sampai pahala sedekah orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, yang mana pahala itu dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu tadi? Apakah sampai doanya itu? Di sini dijawab gitu ya, bahwasanya inna shadaqata amrun marbubun. Sesungguhnya sedekah itu sesuatu hal yang disenangi, fihi, yang di dalamnya, wa du'a wa tadarru'a ila Allah ta'ala matlubun. Dan doa memohon kepada Allah adalah hal yang diperintahkan oleh Allah ya kan. Doa, kemudian dia itu tadarru', khusyuk, patuh, tunduk gitu ya kepada Allah, itu hal yang diperintahkan. Wa kilahuma nafi'un indahu ta'ala lil hayyi wal mayyiti.
dan keduanya itu bermanfaat bagi Allah, bagi kepada orang yang mati, hidup atau orang yang mati, gitu ya. Jadi doa-doa yang kita berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu juga sangat bermanfaat, gitu ya. Entah bagi orang yang sudah mati atau bagi orang yang mendoakan itu, semuanya itu mendapat pahala dari Allah, gitu ya. Karena sedekah adalah perkara yang disenangi oleh Allah, sehingga kita sebagai hambanya Allah, kita harus suka untuk bersedekah, meskipun kita sedekahnya itu hanya mendoakan orang lain, mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan orang yang masih hidup. Semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri yang mendoakan orang lain itu. Itulah pentingnya atau manfaatnya doa luar biasa, karena doa silajul mukmin, ya. Doa itu sebagai senjatanya orang mukmin, karena dengan berdoa, gitu ya, itu kita menghadirkan Allah, karena tidak ada kekuatan apapun selain kekuatannya Allah. Tidak ada hal yang tidak mungkin, ketika Allah berkehendak pasti akan mungkin. Itulah kekuatan doa. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kita senantiasa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Walafu minkum. Kita akhiri, gitu ya, dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.